Hey 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 hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gue bersama kawan impor dari luar negeri. Baru belum lama balik dari kota apa namanya, Pak? Kota Tarim. Kota Tarim. Itu ada sholawat apa lagu? Apa syair namanya? Tarim nama kota. Itu yang namanya apa? Syair apa tuh? Yang Tarim ya syair. Syair ya. Yang viral Karangan Habib Hasan katanya. Ini ditemani oleh my bro Al Ustadz Muhammad Arta Dharma Pramuka. Sehat Ustadz. Ini kawan-kawan. Kita udah lama banget ya kenal. Betul. Ada 2 tahun 5 tahun ada. 2 tahun 5 tahun lah. Sekitar sebulan nih lalu. Dan beliau ini baru belum lama balik dari kota Tarim, ya, di mana kota tersebut terkenal sekali dengan kota habaib, ya, bener nggak? Betul. Dan mencetak para pendakwah, ya, yang sangat luar biasa, gitu. Jebolannya itu ada siapa? Almarhum Habib Munzir Musawa. Terus siapa sekarang? Habib Jindan. Jindan yang kalau kita kenal banyak ya, yang terdahulu lebih banyak lagi. Terdahulu apalagi ya. Dan sekarang ini kedatangan tamu. Ini sebenarnya gue nggak enak banget ini pakai pakaian kayak gini nih. Ini beliau datang luar biasa. Salah masuk channel kita ini. Ya teman-teman yang pengen ngaji ya, yang pengen dengerin ceramah-ceramah atau kajian kitab dari My Bro ini, ada channelnya apa bro namanya? Iya, ada Instagram, ada YouTube. Ada Instagram, ada YouTube. Instagramnya dulu deh apa? Instagram Nurtarim_org. Waduh, ORG. Iya. Yoi. Kalau kata orang ujung harapan ORG. Terus kalau YouTube-nya? Kalau YouTube-nya Majelis pakai E, Majelis Nur Tarim pakai Majelis. I. Majelis Nur Tarim I-nya 2. I-nya 2. Kenapa I-nya harus 2? Ya kita ngikutin teks Arabnya. tekstual Arabnya. Oh, karena Tarim. Tarim. Bukan Tarim. Bukan. I-nya 2. Iya. Oke, bro. Yang gue pengen tanya nih. Dari awal lu sebelum berangkat ke Tarim, ini background lu sendiri apakah pondok atau SMA atau gimana? Alhamdulillah dulu kita dulu lulus SMP kita SMP nih, bukan pondok kan? SMP bukan pondok. SMP kita di sekolah luar. Kemudian setelah SMP lulus, ya, alhamdulillah Allah kasih izin, ya kita mondok di pesantren yang ada di Bogor. Pesantren Al Aswaja di Ciawi tepatnya. Gitu. Ciawi. Kalau Ciawi. namanya Hah? Awe. Bener. Aduh. Iya, jadi basic tidur makan doang di sono. Tidur makan di Nah, belajarnya kagak lah. Kagak. Tidur makan aja rebak, makanya badan gede nih. Nah, gitu. Jadi ya udah kan itu pesantren, basic pesantren. Basic pesantren dan memutuskan banyak sekali university di Indonesia. University di Indonesia. Gue pengen gaya-gayaan bahasa Inggris tidak bisa. Banyak universitas di Indonesia, banyak juga universitas-universitas di luar negeri, kampus-kampus. Why you choose Tarim?
Kenapa kamu memilih Tarim? Karena apa ya? Karena salah satu pengajar kita, bukan salah satu sih, beberapa pengajar di sana di pondok ya, di pondok Ciawi itu pertama ini awal pertamanya kita mengenal Tarim seperti apa, kita sangat dikenalkan dengan guru-guru kita, gitu. Karena di sana itu ya, sosok-sosok seperti beliau ya, yang menurut saya masya Allah itu bisa menjadikan beliau itu tempatnya bagaimana, ya, tempat terpaannya seperti apa, gitu. Sampai menghasilkan beliau. Iya, sekaliber seperti beliau-beliau, Iya. begitu. Setelah itu, alhamdulillah kita Allah kasih izinkan tahu kota Tarim. Tahu doang nih, baru tahu. Oh ternyata kota Tarim seperti ini, ya. Mencetaknya seperti ini, gitu. Ya, setelah tahu, hanya ada keinginan, biasalah keinginan, sebab kita tahu biayanya nggak murah, gitu. Oh berarti bukan beasiswa Bukan. kalau sana. Karena kenapa? Setahu saya, wallahu alam. Di beasiswa ini untuk di Tarim yang berkaitan dengan negara itu nggak ada. Oh nggak ada. Kalaupun ada, itu memang perorangan gitu. Misalnya dia punya santri yang masya Allah akhirnya diberangkatin seperti itu. Oke. Nah, sedangkan ini nggak ada nih dan biayanya lumayan juga gitu. Oh berarti tadi beasiswa yang dimaksud dari pondoknya itu sendiri? Iya, jadi perorangan, nggak kayak misalnya seperti Al Azhar itu kan memang antara kedua negara kan memang bekerja sama gitu kan. Gitu. Ya, bagaimana mau kerja sama di sana aja nggak ada pemerintahan, nggak ada presiden. Tarim. Oh nggak ada. Gitu. Terus gimana? Nggak ada. Jadi udah kalau di Tarim sendiri berjalan karena agama yang mengatur. Oke, Tarim itu berarti ada di bawah negara apa? Negara Republik Yaman. Tarim itu kota. Oh, nah Tarim kotanya, negaranya Yaman. Provinsinya Hadramaut. Provinsi Hadramaut. Indonesia kayak misalnya negaranya nih. Nah itu Yamannya. Oke. Iya, berarti negaranya namanya Yaman, provinsinya Hadramaut, kotanya Tarim. Kampungnya RT RW ada. Sebelah masjid. Soalnya nggak ada di sono, RT RW nggak ada. Jadi kalau orang mau nanya nih, sebelah mana? Di masjid itu, dekat situ, sebelah kanannya. Jadi alamat di sana itu nggak pakai RT RW. Iya. Jadi di sebelah mana masjid situ? Sebelah mana belakang masjid situ? Gitu. Oke, berarti terkenalnya itu ya. Sama berarti teman-teman kalau teman-teman ini tahu yang namanya Ujung Harapan di daerah Bekasi. Ada RT RW itu ada. Tapi kalau orang-orang sini tuh kalau ditanya misalnya rumah gua, nanya tahu M Rizky Muhammad gak? Nggak tahu. Ini rumahnya di RT sekian, RW sekian. Orang-orang jarang yang tahu. Tapi kalau ditanya di musola ini pada tahu. Terkenalnya kalau di sini Ujung Harapan musola karena berkat Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali itu kan. Nah, kembali lagi ke laptop. Di Tarim. Tarim itu belajarnya apa tuh, Pak? Kitab apa ada belajar apa sih namanya? IPA misalnya? Karena Tarim itu kota, jadi Tarim itu bukan nama pesantren, Tarim itu nama kota. Oke. Tarim itu nama kota, bukan suatu lembaga pendidikan, bukan. Ya di dalam kota Tarim itu banyak menjamur. Nah, salah satunya ya, yang tertua di kota Tarim adalah Rubat Tarim. Rubat Tarim yang salah satu mudir yang paling lama atau banyak yang dikenal itu Al Habib Abdullah Syatiri, atau yang kita kenal bapak dari almarhum Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau itu yang paling lama. Oh, berarti di kota Tarim itu banyak sekali lembaga pendidikan. Banyak, salah satunya seperti punya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya, namanya Darul Mustafa. Nah, itu juga ada Ma'had Idrus, ada yang universitas juga ada. Al-Haqqaf dan lain-lain, banyak menyambut di sana. Nah, berarti kalau teman-teman nih, kalau ada teman-teman yang pengen ke Tarim, syaratnya apa aja tuh? Kalau Tarim kan banyak nih persyaratan. Misalnya pengen ke Tarim lah, kita anggap umum lah gitu. Kalau ke umum, ya dia harus mempersiapkan, karena sama aja sih kayak pergi ke negara lain. Ya kalau misalnya kita umum
umum ya sama saja kayak kita ke Singapura sama. Kalau tujuannya untuk belajar, Nah, kalau tujuan belajar itu punya kriteria tersendiri. nah itu maksudnya. Nah, kalau karena saya dirubat, ya saya tahunya nih yang jadi yang dirubat aja, persyaratan yang dirubat. Iya, apa? Seperti harus hafal Aqidatul Awam, Oh, apa? hafal Aqidatul Awam gimana? Abda'u Bismillah. Nah, itu dia. Nah, terus juga Safinatun Najah. Terus juga Risalatul Jami'ah, itu fikihnya. Nahwunya itu ada Al-Ajrumiyah. Ilmunya. Kemudian juz 30. Juz 30 minimal hafalan Al-Qur'annya. Dan yang Berarti itu dari kitab-kitab yang tadi tuh kayak yang terakhir Ilmiah. hadisnya Arba'in. Hadis Arba'in. Hadis Arba'in. Itu harus hafal atau harus hanya mengerti aja? Hafal dan mengerti. Harus hafal Ya, dulu. iya, harus hafal dan mengerti. Oh, luar biasa. Nah, karena kan sebagian orang kan bisa menjelaskan tapi dia nggak hafal. Nah, ada yang hafal tapi belum bisa menjelaskan. Oke, berarti itu ya teman-teman nih yang pengen ke Tarim, yang pengen mencari ilmu agama ke kota Tarim, apapun lembaganya, wabil khusus apa? Rubat itu tuh tadi itu persyaratannya. Sanggup tidak? Lambaikan tangannya. Nah, bro, denger nih di kota Tarim itu apa ya? Para wanita ini dimuliakan, sangat dimuliakan. Kalau wanita nggak ada di sana, dia wanita. Gua kayaknya masih ke bawah pelajaran BTK ini tadi. Para wanita ini sangat dimuliakan. Ya, betul. Memang kalau kita lihat dari sejarah ya, dulu sebelum datangnya Islam, ini wanita ini hanya dianggap makhluk kedua. Ya enggak, kerjaannya apa? Ya. Kasur, sumur, jemur, dapur. Ya. Nandur kagak sih? Nandur. Nah, itu perempuan ya. Sampai kalau kisah itu siapa? Sahabat Umar bin Khattab ya, yang mengubur anak. Iya. Beliau hidup-hidup ya. Pas datangnya Islam, wanita sangat dimuliakan. Nah, ini di kota Tarim ini sendiri, bagaimana sih masyarakat Tarim ini yang ente tahu nih? Bagaimana masyarakat Tarim ini memuliakan seorang perempuan?